Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang aku mau share ke kalian. Ini matkul hari pertamaku di Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan kebidanan. Hari pertama aku dapat matkul komunikasi efektif. Nah, ini dia. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling tukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan komunikasi efektif memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama, respect. Respect itu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Anda menghargai lawan bicara sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Prinsip menghormati ini harus selalu Anda pegang dalam berkomunikasi. 2. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Anda mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara Anda. 3. Audible. Audible itu dapat didengar, mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dimengerti. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu pesan harus mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari bahasa yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua, B. Sampaikan yang penting. Sederhanakan pesan Anda, langsung saja pada inti persoalan. Gak usah bertele-tele gitu, kita langsung to the point. Yang C. Gunakan bahasa tubuh Anda. Mimik wajah, kontak mata, gerakan tangan, dan posisi badan bisa dengan mudah terbaca oleh lawan bicara Anda. Tunjukkan kesejatian Anda dengan mengoptimalkan bahasa tubuh dan pesan. Yang D. Gunakan ilustrasi atau contoh, karena analogi sangat membantu dalam penyampaian pesan. Yang keempat, clarity atau jelas adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Yang kelima, humble atau rendah hati. Sikap rendah hati bukan berarti Anda rendah diri. Rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan Anda menjadi pendengar yang baik. Proses komunikasi pada kenyataannya tidak berjalan sesederhana itu. Di dalamnya terdapat berbagai hal yang bisa membantu atau justru menghalangi pesan dari komunikator ke komunikan. Proses komunikasi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam dan di luar proses komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya 1. Latar belakang budaya.
Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. 2. Ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. 3. Harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. 4. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. 5. Situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Unsur-unsur dalam membangun komunikasi efektif. 1. Berhadapan. 2. Mempertahankan kontak mata. 3. Membungkuk ke arah klien. 4. Mempertahankan sikap terbuka. 5. Tetap rileks. Unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi. Antara lain, 1. Komunikator, pengirim atau sender, yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. 2. Komunikan, penerima atau receiver, yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. 3. Media, saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. 4. Pesan. Isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. 5. Tanggapan. Merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Teknik berkomunikasi yang efektif. Mendengarkan dengan aktif, terampil dalam berbicara, gaya bicara, penampilan yang menarik, pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyum, jabatan tangan, ingat, nama, tulus. Menciptakan hubungan baik. Menggunakan deskripsi atau gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, spontanitas jujur, empati, meningkatkan komunikasi. Menggunakan deskripsi atau gambaran, itu deh. Oke, ciri-ciri komunikasi tidak efektif. Bertele-tele, malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi maksud pesan, nonverbal, satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, dan tidak terbuka. Jarak individu dalam komunikasi. The intimate zone, jarak komunikasi 6-18 inch atau 15-45 cm bicara dengan teman dekat. The personal zone, jarak komunikasi 18-48 inch atau 45-120 cm bicara kegiatan sosial dengan teman yang kita kenal baik. Jarak komunikasi 4-12 feet 1,5-3,5 meter bicara dengan orang asing. The public zone, jarak komunikasi lebih dari 12 feet di atas 3,5 meter bicara dengan pendengar atau kelompok. Terima kasih. Jadi itu tadi pelajaran pertamaku kuliah di Polkesmar jurusan kebidanan. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.